Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya Ibu Satu. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dia Nabi yang membawa kita dari sama yang gelap gulita menuju sama yang terang benderang. Bagi Ibu sebelumnya perkenalkan, kami ini dari mahasiswa-mahasiswi kampus Stikes Pandrita Husada Bulukumba yang sekarang praktek di Puskesmas Gataran. Jadi maksud dan tujuan kami ke sini itu mau mengadakan penyuluhan Ibu kepada ibu-ibu sekalian tentang penyakit hipertensi, karena zaman sekarang itu banyak masyarakat yang menderita hipertensi, Bu. Jadi itulah tujuan kami ke sini untuk menjelaskan sedikit tentang hipertensi atau penyakit tinggi darah. Kalau begitu saya alihkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Nur dari Stikes Pandrita Husada Bulukumba yang akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Jadi hipertensi yaitu adalah peningkatan tekanan darah yang abnormal, Ibu. Nah, hipertensi itu memiliki tanda dan gejala seperti sakit kepala dan pusing. Kenapa sakit kepala dan pusing? Karena di dalam otak itu, Ibu, mempunyai seperti arteri itu, Ibu, seperti selang yang mengalir, ibarat selang yang mengalir yang dialiri air. Nah, semakin tinggi itu darah, Ibu, di dalam arteri, maka semakin menekan ke otak. Nah, itu nih yang terjadi, yang menjadi sakit kepala dan pusing, karena di dalam arteri itu ditekan ke otak, Ibu. Yang kedua itu tanda dan gejalanya, jantung berdebar-debar dan rasa sakit di dada. Kenapa itu jantung berdebar-debar dan rasa sakit di dada? Karena di dalam dada itu, Ibu, di dalam jantung itu, Ibu, kinerjanya itu, Ibu, yang harusnya normal, Ibu, tidak cepat dan juga tidak lambat. Ibaratnya begini, lap lup itu normal, Ibu, dan tidak normalnya itu, Ibu, di atas normalnya itu cepat sekali, lup. Itu nih, Ibu, semakin ini bekerja, Ibu, semakin keras ini bekerja di atas normal, maka jantung akan mengalami yang namanya kekakuan sehingga menyebabkan jantung berdebar-debar. Seperti contohnya itu, lari. Pasti lari, otomatis yang dirasakan kan jantung berdebar-debar. Nah, setelah itu kayak sakit di dada, ya itu nih, Ibu, yang dinamakan jantung berdebar dan rasa sakit di dada. Karena kinerja jantung itu cepat sekali dan di atas normal, Ki. Yang ketiga itu penglihatan kabur. Kenapa bisa orang yang hipertensi itu penglihatannya kabur? Karena di dalam mata itu terdapat syaraf, Ibu. Syaraf itu seperti yang di otak, seperti selang yang dialiri air. Semakin tinggi itu air, Ibu, otomatis ini selang juga semakin pecai atau tak lepas, Ibu. Begitu juga yang ada di dalam sarafnya mata. Semakin besar itu tekanan darah yang meningkat, maka itu saraf yang ada di mata itu, Ibu, kurangi pasokan darah ke dalam mata. Itu yang menyebabkan penglihatan kabur, yang harusnya itu darah mengalir dengan normal, itu besar sekali tekanannya sehingga ini syaraf, Ibu, tidak sampai alirkan ke dalam mata. Yang keempat itu mudah lelah, dan kelima itu mudah gelisah. Nah, adapun komplikasinya yaitu penyakit jantung. Kenapa penyakit jantung, hipertensi ditandai dengan penyakit jantung? Karena seperti yang saya katakan tadi, jantung itu memompa di atas abnormal. Kayak gini, lup, kayak sekali, Ki. Cepat sekali, Ki, kinerjanya, yang harusnya itu tidak cepat dan tidak pelan juga. Ini, Ibu, tuh kayak mengalami kekakuan ini jantung gara-gara contohnya terlalu sering berolahraga
Nah ini otot-otot tato kayak besar ki. Begitu mi juga jantung ibu di dalam dada tak membesar ki menjadi kaku. Nah itu mi ibu biasa kayak sakit ki dirasa jantung tak atau mengalami yang namanya henti jantung ibu. Nah yang kedua itu stroke. Kenapa hipertensi selalu ditandai dengan stroke? Nah stroke itu ibu pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Pecahnya pembuluh darah di dalam otak itu ibu dikarenakan ini pikiran tak ibu, pikiran tak kayak olah pikir tak harus bagus, harus juga jangan terlalu banyak pikir, karena kalau terlalu banyak pikir otomatis tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita ikut meningkat. Salah satu contohnya juga ini ibu satu, dia stroke karena salah satu penyebabnya itu sering tinggi darah. Jadi itu harus dijaga kesehatan tak. Jangan sering makan yang asin-asin. Ya, punang perlu kiat anu gangan tegra juga cek lana. Iya, kamu biasa cari penyebabnya tinggi darah ya. Yang ketiga itu ibu gangguan saraf. Kenapa terjadi gangguan saraf? Di dalam otak tak itu ibu ada yang namanya saraf cerebral vaskular ibu. Nah ini saraf ibu ketika tinggi tekanan darah akan mengalami yang namanya kayak stroke ibu. Apabila ini saraf terputus ibu akan mengalami yang namanya pecahnya pembuluh darah di otak. Nah itu nih ibu biasa itu ada orang tadinya itu marah-marah nah itu tinggi darahnya, pasti selesai marah-marah pingsan nih. Nah pas itu pingsan ibu, pas itu pingsan itu yang dinamakan hipoksia, karena di dalam otak itu ibu pecah nih pembuluh darahnya. Nah itu nih kita harus dikelola stres jangan sembarang pikir. Karena pikiran itu juga selalu kasih naik darah tak. Jadi kita sembarang pikir jadi. Itu juga kalau makan daging yang sewajarnya saja tuh ibu, jangan bilang mau tak itu dituruti kayak macam itu. Jangan terlalu banyak sekali, karena itu biasa itu ada kayak orang itu kayak jenis ponto pasti terlalu kayak asin sekali caranya kalau apalagi kalau aduna kayak terlalu sekali tuh. Nah kalau ini pasti tidak bisa makan itu tak, karena ini tuh asin itu mikro tuh batasi tak cara tak makan begitu yang terlalu jenis sekali. Iya itu kalau Cina kita jangan mami dulu. Nah, yang keempat itu ibu retinopati atau kerusakan retina. Retina itu ibu yang ada di mata. Kayak seperti yang tadi ku katakan, kayak penglihatan tak kabur ibu. Ibarat ini ibu kayak saraf di dalam mata tak. Semakin besar itu aliran darah tak, peningkatan hipertensi tak, maka ini juga saraf ibu semakin sedikit ke mata. Itu ibu yang harusnya ini mata kayak banyak harus darah ke dalam mata untuk bisa kasih bagus penglihatan tak, malah ini sedikit ibu, malah di sini kayak mentok di sini besar di situ, kurangi darah yang masuk ke mata. Itu yang terjadi akibat itu yang terjadi penglihatan tak itu kabur. Yang kelima lanjut guna pencegahan dan pengendaliannya itu hipertensi. Yang pertama itu mengurangi konsumsi garam atau maksimal 1 sendok makan per hari. Kenapa harus dikurangi ibu? Karena garam itu terlalu tinggi sodiumnya ibu. Nah di dalam garam itu bisa kita kasih tinggi darah tak. Jadi jangan terlalu banyak mengonsumsi
aktivitas fisik yang teratur. Kita pasien hipertensi tidak boleh melakukan aktivitas berat Ibu. Karena kapan kita melakukan aktivitas yang berat Ibu, otomatis tekanan darah juga ikut meningkat. Jadi kalau mau olahraga lari-lari itu dikurangi Ibu. Jangan terlalu banyak lari-lari bagi kita pasien hipertensi. Karena kapan lari-lari Ki? Iya, karena kapan kayak aktivitas berat tadi Bu. Iya, dia pernah angkat Ki bata-bata lah Ibu mami. Tidak boleh Ki, karena kalau angkat-angkat Ki berat-berat Ibu tuh itu kayak jantung di dalam mau cepat bilang begitu Ki. Nah, yang ketiga itu Ibu diet dengan gizi seimbang. Diet dengan gizi seimbang itu Ibu jangan terlalu bagaimana sekali makan tak. Ya, harus makan yang baik-baik kayak kurangi makan yang berlemak, makan daging-dagingan yang bisa memicu terjadinya hipertensi. Ditambah-tambah makan. Punna enak Ibu. Nah, biasa kalau sudah makan tidak ingat nih apa aku makan tadi ini saya asam uratku. Itu kalau aku dah. Lebih baik dicegah memang itu Ibu daripada menyesal Ki nanti. Nah, selanjutnya itu Ibu menghindari makanan olahan. Menghindari makanan olahan itu kayak beli di luar ayam geprek, beli makanan-makanan yang diolah. Itu Ibu biasa Ki terlalu banyak lemaknya, terlalu banyak minyaknya, nah itu jangan terlalu apa namanya mengandung lemak. Jadi kita kurang-kurangi makanan olahan. Lebih baik itu memakan yang kayak daun kelor. Iya, itu kayak gimana bisa makan jerman-jerman tapi jangan terlalu. Yang selanjutnya itu jika sudah terkena hipertensi minum obat secara teratur yang sudah dianjurkan dokter. Nah, apabila nak kasih mati obat dokter harus minum teratur Ibu, jangan selalu terputus-putus. Kecuali kayak baik mikir rasa boleh sekali-kali terputus obat tapi kalau datangnya lagi sakit-sakit tak begitu Ibu minum lagi begitu. Iya, jadi kalau terkena begitu hipertensi langsung pergi ke dokter periksa. Iya, jangan sampai ada kayak komplikasi lain seperti penyakit jantung atau stroke begitu. Hanya itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi Ibu, itu tadi penjelasan temanku. Yang intinya itu Ibu kurang-kurangi makanan yang Pak Jaya. Iya, jadi kita saling ngare-ngare pantaran kapasi kita tua-tua maki saling kadang-kadang di balak mami kan. Jadi iya. Yang kedua juga stres tak harus dikelola stres Ibu. Jangan kita terlalu banyak. Iya, tegi lagi pikir ini. Itu bisa menunjukkan namanya tensi tinggi darah sebentar Ibu. Jangan sampai tinggi sekali di atas normal tiba-tiba jatuh Ki stroke mati. Kalau bicara tuh bicara. Tahu Ibu? Iya. Itu juga Ibu dan sering tidur pagi di Ibu satu juga itu sering tanya tidak boleh tidur pagi karena itu juga sering anak kesinai darahnya dan sudah pernah tinggal balik sakit mau hijingan itu nah iya temannya itu iya sudah mau namanya lapan nama dan telas sih pun ada nantinya iya bisa beraktivitas Ibu tapi tidak boleh kita iya Dibatasi kita tuh.
terus. Iya, Bu. Karena kesehatan itu kunci utama. Dia paling penting. Mana lo dia pun lebih sehat, semakin lebih mana taska, mana kalau doe, nah cilaman pun miganda berapa pantai bu. Sempatnya ada buku tenang Ibu, tenang lagi. Iya Ibu. Kepala kayak Ibu. Saya ingat siapa Ibu? Jingat. Iya Ibu, kata Pak Boy itu tahu teman-teman pulang. Iya. Iya.